Nah, yang tadi mudah-mudahan udah kerekam karena harus otomatis kerekam itu. Udah direkam lagi belum? Oke, sekarang mau direkam lagi, Prof. So, Recording in O- progress. Oke, sudah direkam lagi, Prof. Silakan dilanjutkan, Prof. jadi intinya teh rezeki mau diatur dari sana, kita mah nggak akan pernah rugi lah. Ngasih gratis kayak gitu nggak pernah rugi, malah untung. Oke, balik ke 5G ya. Saya kasih lihat dikit lah biar panas sekali. Oh tadi udah ya, kecepatan udah beres ya. Udah, poin itu udah selesai. Udah, Prof. Cuman saya Ini poin yang barusan, kasih, Prof, masih menarik, Prof, justru. saya kasih, Untuk menginspirasi generasi muda, Prof. oke, saya kasih bottom line dulu ya. Jadi, boleh, Prof. Saya dulunya dosen di ITB. Iya, di ITB, ya, Prof, ya. Saya Dan dosen di membuat ITB. jaringan pertama kali di ITB juga ya, Prof? Di ITB, saya mundur Februari tahun 2000, mundurnya. Kenapa saya mundur dari ITB? Karena frustasi. Ah, ternyata sekali Prof juga pernah merasakan frustasi. Kenapa nih, Prof? Frustasinya gini, kalau di ITB kan saya cuma ngajar paling maksimum 3 kelas ya, 100 orang. 3 kelas. Nah, sekarang saya nanya dulu lah, sebelum terlalu jauh ngomong. Kriteria sukses seorang dosen apa? Coba sebut kriteria dosen yang sukses apa? Oke, kita coba yang pragmatis dulu aja ya. Ya, Yang tajir, yang ya kualitas ya, status sosialnya tinggi rezeki di banyak ya, masyarakat gitu. ya rezeki banyak jadi Iya, Prof, kualitas. rumahnya juga kayak istana gitu, Prof. Ya, kualitas Kemudian deh. mobilnya juga Daimler gitu. Ya, kualitas lagi. Semuanya kualitas ya. Misalnya kalau yang dosen benar, misalnya dia pinter, mahasiswa pinter, kualitas deh. Coba lagi, misalnya dia punya buku, kualitas lagi. Semua kualitas. Waktu saya ngajar di TB, saya cuma ngajar 3 kelas. 3 kelas masih maksimum paling 100-an mahasiswa. Frustasi langsung, ngitungnya beda soalnya. Ini bangsa ini teh ada 200 juta. Saya minterin cuma 100 orang per semester. Kapan satu republik ini bisa pinter? Saya mundur gara-gara itu sih. Oke. Jadi beda. Yang Sebagian menarik besar orang banget, berpikirnya Prof. kualitas, saya mikirnya kuantitas. Langsung saya mundur dari ITB itu. Kemudian cara saya gerak lain sama dosen yang normal. Saya nulis buku, nulis artikel, minterin orang supaya banyak orang pinter. Jadi tujuannya adalah kuantitas. Beda ya. Berarti Prof termasuk dosen yang nggak normal gitu ya, Prof? Iya, nggak ada dosen kayak saya mah jarang. Yang nu gelo jika kieu mah gelo, jarang itu mah langka. Nah dari situ Sayap tuh. dari kuantitas itu ujungnya sebenarnya sederhana aja sih. Kalau udah sekarang udah mikirnya udah sederhana aja sih. Umur saya tinggal berapa tahun lagi sih? Ya udah. Gimana caranya supaya saya mati nanti masuk surga? Udah cuma itu aja deh mikirnya. Kalau ditanya itu mah udah sederhana kalau sekarang. Kalau dulu masih mikir yang lebih gelo. Sekarang mikirnya simpel lah, udahlah. Boleh nggak, Prof? Ya. Boleh nggak, Prof, untuk menyambung statement Prof barusan, mudah-mudahan menginspirasi sahabat malaikat bersayap, terutama Gen Z yang saat ini malah sering dibentur-benturkan dengan ide-ide individualistis, kemudian aing Ya. heula sama meh batur lah, aing heula nu penting mah kumaha aing gitu, Prof. Iya. Nah, eh, apakah ada korelasi Prof memiliki karakter yang limited edition yang saat ini sudah jarang didapatkan? Ini dengan pendidikan orang tua sejak dulu atau proses histori penemuan Prof dalam mendapatkan karakter tadi, Prof? Ya, karena orang tua saya emang guru dosen ya. Jadi ada lah kontribusinya di situ. Cuman cara berpikir saya agak ekstrim sih. Saya sering Muncul uji ekstrimnya nyali. itu sejak kapan, Prof? Kenapa? Muncul ekstrimnya sejak kapan, Prof? Contoh, waktu SMA. Waktu SMA. Waktu SMA, itu oke. eh itu ada pemberontakan lah, Soeharto jatuh apa segala macam. Saya udah protes sama teman-teman. Kita tuh oke lah kita berontak-berontak supaya rezim jatuh. Tapi kita kan hidup di sini bukan buat jatuhin rezim. Kita hidup di sini buat membuat rakyat Indonesia jadi lebih sejahtera. Jadi oke, lu mau jatuhin, lu protes-protes jatuhin rezim, cuman
fungsi kita yang benernya bukan itu What sebenarnya. next gitu ya? Iya, what next-nya. Contoh lain lagi yang saya rada gelo mah, waktu masuk Institut Teknologi Bandung, dipelonco kan, harus dibotak kan. Hari pertama nggak ada yang botak, dihajar sama senior semua. Hari kedua nggak ada yang botak, hajar lagi. Hari ketiga tinggal 12 orang. Dari 120 orang, teknik elektro ITB tinggal 12 orang yang nggak dibotak. Suruh berdiri dari ujung ke ujung, ditanyain, kenapa kamu nggak dibotak? Lupa. Saya berdiri paling ujung. Kenapa kamu nggak dibotak? Saya nggak setuju. Mau ngomong apa coba senior? Langsung saya dipisah. Dari rombongan dipisah. Yang paling beda. Iya, dari dulu saya emang kacau. Saya dipisah, langsung udah gitu. Dipisah, langsung dirubung sama seluruh senior. Bisa nebak nggak kira-kira apa yang dilakukan senior saya ke Ono coba? Wow, satu-satunya yang bilang nggak bisa saya. Wah, Nggak setuju. yang lain beralasan. Yang Iya, lain alasannya orang lupa. bilangnya Kalau saya nggak setuju alasannya. Alasan cari alibi gitu. Ya, nah Jadi dengan kondisi pembenaran. seperti itu, Oke, Prof. senior nggak bisa apa-apa. Yang datang ketua himpunan elektro datang ke saya, ngomongnya gini, No, yang lain dibotak, No, lu botak aja dong. Ya udah, karena dia ngomongnya baik-baik, saya botak akhirnya. Weh, caranya harus lain ternyata. Caranya Cara harus lain. kreatif ya, Prof. Terus waktu saya lanjutin S2 ke Kanada, semua orang Indonesia yang lain cari kampus yang ada orang Indonesianya. Saya nanya ke orang Kanada, ada nggak kampus atau kota di Kanada yang tidak ada orang Indonesianya? Ada di Hamilton, saya berangkat ke sana. Sampai sana ngadep ke dekan pasca sarjana. Dia langsung ngomong, kamu dari Indonesia? Iya. Kamu ngambil S1 lagi ya? Gitu dia bilang. Langsung berantem sama dekan. Saya datang ke sini buat S2 bukan S1. Tapi kamu dari Indonesia? Iya. Ya, kamu S1. Enggak, saya mau ngambil S2. Berantem. Ya udah, dekannya bilang gini ke saya. Ya udah, silakan kamu ngambil 2 kuliah. Kalau kamu nggak lulus, kamu pulang ke Indonesia. Oke. Taruhan sama dia. Saya dapat A+ akhirnya. Siapa takut gitu ya, Prof? Iya, dapat A+. Ya udah. Jadi saya tipe orang yang ngambil tantangan seperti itu sih. Sama, kayak ini juga sama. 5G juga saya ambil tantangan. Iya. Tapi tantangannya betul-betul sudah diperhitungkan risiko dan ininya ya, Prof ya. SWOT-nya gitu lah. Prof udah ada automatically gitu hitungannya. Hitungannya sederhana sih. Semua hitungannya sederhana. Yang bikin 5G manusia. Saya juga manusia. Apa bedanya dia sama saya? Mari kita kerjakan. Wow, filosofinya simple tapi pasten. Simple tapi keren banget itu. Dia manusia, gue manusia. Kenapa gue nggak bisa? Iya betul, Prof. Simple kan? Ya bisa lah. Sabar, Nah, saya. buat tadi urusan buat kalau pengen pinter di Garut sama di daerah-daerah lain semuanya sama aja lah. Silakan bikin account di LMS Ono Center ORID. Ini gratis nih kuliah. Ada cyber security, ada apa segala macam. Satu lagi, ini server lagi jebol karena lampu ngejepret. Ada open course ITTS ACID. Cuman lampunya lagi ngejepret. Oh, udah hidup. Alhamdulillah. Tadi pagi masih ngejepret ini teh. Merdeka. Tadi pagi ngejepret, kirain mati terus. Ternyata hidup dia. Masuk ke situ ya. Oke, silakan masuk ke open course ITTS ACID. Ini lebih horor lagi. Di sini 5G, cyber security juga ada, free, gratis, dan kita bisa dapat sertifikat di sini. Saya kasih gambaran aja ya kondisi Indonesia ya. Ini lebih ke arah cyber security tapi beda sama yang tadi. Tadi ke arah jaringan banget ya. Ini contoh cyber security. Peserta yang ikut ada, ini cyber security, saya gedein biar enak ngelihatnya. Ups, kegedean pisan. Tutup, kecilin dikit. Oh, sorry. Kecilin dikit. Ini cyber security, pesertanya ada 12.000, hampir 500 orang. Dan ini gratis. Wow. Jangan wow dulu. Buat yang nilainya di atas 90, nih kita lihat ke bawah. Di atas 90, kita lihat ke bawah lagi, turunin lagi ke bawah. Jadi yang di atas 90 nilainya dapat sertifikat gratis nih.
Ini lihat paling bawah ya. Coba lihat lagi pelan-pelan. Ini dia. Sertifikat. Sertifikat dikasih ini gratis sertifikatnya buat yang lihat di atas 90. Kita lihat. Dari kira-kira dari 12.000 hampir 500 orang yang kira-kira dapat nilai 90 berapa orang? Sok nebak, sok. Sabraha. Dari 12.500-an, Iya. sekitar 10.000 atau 10.000 ya. Mhm. Kalau ada 10.000 orang berarti Republik ini udah oke banget sih, aman. Oke, sekarang kita lihat ada berapa orang dari 12.000 yang bisa dapat nilai 90? Ada 17 orang, saudara-saudara. Jadi jangan kaget kalau kemarin data di imigrasi jebol, data di Dukcapil jebol, ada bank B titik-titik jebol. Ya, ya wajar lah. Ya, betul. Kondisi kita kayak Minggu gini malah ketemu. dan ini gratis. Gitu. Mhm. Jadi itu Termasuk akibatnya cara kalau kita nggak bagaimana pinter. penetration testing ya, Prof? Ya, salah satunya pentes lah. Tapi kalau kita nggak pinter, akibatnya ya rusak semua. Kuncinya adalah orang harus pinter sih. Oke. Dan ini semua saya kasih gratis. Gitu. Kurang apa coba? Oke, Prof. Kurang apa coba? Ya, bener kan? Ya, terima kasih teman-teman yang sudah merekomendasikan Prof. Ono untuk menjadi malaikat bersayap hari ini yang sharing dengan kita. Sahabat-sahabat coba lihat. Dan kebetulan beliau hari ini lagi saum, menjelang buka puasa, jadi kita harus akhiri, kasihan beliau nanti ya. Sebentar lagi mungkin. Ah, Prof, melihat ini fenomena ini, tentunya apa yang dilakukan oleh Prof udah luar biasa sekali, sampai menyediakan course yang gratis, kursus gratis, kemudian juga berbagi ilmu tadi dengan beberapa rekan-rekan hingga turun timnya ke Cipta Gelar kemana begitu. Nah, Prof, apabila misalkan yang teman-teman nih, misalkan ada dari Garut, misalkan 100 orang, tapi kemudian satu orang yang mampu untuk mengeksekusi ini. Kemudian mental, kan tidak semua memiliki mental, Prof. Dia memiliki ilmu, Ya. kemudian memiliki uang, tapi keberanian mental untuk mengeksekusi ini nggak ada. Contoh juga saya pribadi gitu, Prof. Misalkan saya ikut kelas, Prof. Mental saya jadi bakal takut, Prof. Karena kalau gua bangun nanti hubungannya dengan legalitas. Kemudian yang kedua, nanti dianggapnya tidak mengikuti program pemerintah. Terus yang ketiganya di Garut, kota kecil, bisa heboh sekota-kota gitu, Prof. Bagaimana, Prof, solusinya apabila ada rekan muda generasi yang ingin melakukan itu, Prof? Ini harus belajar yang namanya taktik perang. Wes, siap. Oke, buat menang perang kita punya 4 pilihan strategi. Mhm. Satu, punya kekuasaan, artinya jadi menteri atau jadi bupati atau jadi wali kota atau jadi pimpinan. Nah, Nah, itu kita tidak. itu udah coret karena kita nggak bisa. Coret. Yang kedua, taktik kedua, punya duit dan semuanya dibayar. Nggak bisa juga kan? Nah, semuanya nggak mungkin ya kalau semuanya. Iyalah, menterinya harus dibayar. Terus nanti polisi dibayar, semua dibayar supaya kita aman. Bupati juga gitu. Bupati dia bayar, dan yang lebih gila lagi bayarnya pakai duit korupsi sekarang. Wah, ngeri dah. Mau masuk neraka kan nggak mau juga, coret. Aduh. Yang ketiga adalah punya masa. Punya masa. Nah, ini kayak channel podcast seperti ini bisa bikin masa sih sebenarnya. Jadi itu salah satu taktiknya Amin. buat ngelawan duit sama pimpinan. Cuman jujur, pengalaman saya Power. di Republik Indonesia, punya masa nggak ada jaminan juga. Karena duit sama pimpinan terlalu berkuasa. Kekuasaan sama duit berkuasa banget. Jadi masa kadang-kadang dilibas Udah juga. mutlak gitu ya, absolut ya, Prof. Enggak, ya enggak absolut banget juga enggak sih. Cuman mereka sering kali lebih kuat daripada masa. Kecuali kita punya masanya seluruh rakyat Indonesia. Nah, kuat eta teh. Pada saat itu ada seluruh rakyat Indonesia, kita jadi presiden sih sebenarnya. Jadi kita jadi punya kekuasaan juga sih sebenarnya. Tapi kan kita posisi masa agak susah. Tapi ini penting nih masa. Iya, Prof. Masa penting. Pengalaman saya pada saat kita punya masa, seringkali apa yang kita kerjakan, kita dunia juga pengen nyontoh kita. Contoh, internet murah yang pengen nyontoh banyak.
di dunia pengen nyontoh internet murah. Kalau orang Amerika yang ngomong, orang Eropa ngomong, orang Jepang ngomong, percuma. Orang tahu itu negara kaya, rakyatnya pintar, rakyatnya punya duit, pasti bisa bikin internet murah. Mereka negara Afrika, negara Amerika Selatan, mereka selalu cari contohnya orang-orang Asia, orang Indonesia, karena orang-orang ini yang kira-kira cocok sama mereka. Mereka kira-kira kalau Indonesia bisa, gue juga bisa. Makanya di dunia itu ada World Summit. WSIS, World Summit on Information Society. Oke. Ini WSIS itu World Summit on Information Society. Yang pertama, waktu World Summit yang pertama, saya diundang ke sana akibatnya. Buat ngasih contoh dunia. Go. Kan mereka cari jalan juga, seluruh dunia pengen cari jalan. Gimana sih caranya bikin internet murah? Nah, sekarang adalah gimana sih caranya bikin 5G murah? Dunia juga pengen belajar. Ya udah, dia akan ngundang orang-orang gelo yang ada di kita di Indonesia buat ngasih contoh ke mereka. Pada saat itu terjadi, presiden langsung keder, penguasa keder, yang punya duit keder. Udah, kita di atas langsung. Gitu, dan itu yang terjadi sama WiFi. Ini kalau mau lihat kisahnya, kembali ke kisah WiFi ini. WiFi bebas itu WiFi bebas. Coba. Ini harus cari WiFi bebas mana. Tapi bisa dicari lah WiFi bebas. WiFi bebas itu ditandatangan oleh Pak Hatta Rajasa tanggal 5 Januari 2005 setelah dunia mengakuin internet murahnya Indonesia, akhirnya bikin tekanan ke menterinya, akhirnya menterinya tanda tangan WiFi bebas. Dan ini yang sedang dilakukan untuk 5G sekarang. Gitu. Oke, Prof. Beres ya? Masya Allah ya, keren banget nih. Guys, sahabat Malaikat Bersayap, bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Ono ini mudah-mudahan menginspirasi kita. Nah, poinnya Prof, kalau seandainya tadi sudah dikasih tahu nih ada kelas ini, kemudian strategi perangnya pun sudah dikasih tahu oleh Prof. Kemudian generasi muda sekarang ada benturan nih Prof yang konkret banget di teman-teman terutama Gen Z ini Prof. Saat ini mereka dibingungkan dengan bakal hadirnya, padahal yang ini aja belum selesai Prof. Ya. Sekarang udah ada isu-isu nih bakal datang serangan AI gitu Prof. Oh. Dan teman-teman itu seakan-akan kalau ngobrolin AI itu seakan-akan teknologi yang datangnya dari alien, bentuknya kayak robot, bisa gantiin orang dan lain-lain gitu Prof. Ya. Sampai saya bilang, gila, sengeri itukah? Atau memang ini baru? Kalau menurut saya pribadi, informasi beberapa juga, itu teknologi lama, cuman sekarang dibuat ya, dikemas menjadi sesuatu yang mungkin agak-agak baru. Mungkin Prof justru di sini sudah mengetahui bahwa ini akan larinya ke AI. Nah, satu sisi teman-teman ada yang terbentur dengan itu, kengeriannya AI. Bahkan saya sempat di grup ada yang ngomong gini, Elon Musk aja dan teman-teman di Amerika sana menolak dengan AI ini gitu, Prof. Nggak tahu yang benar apa enggak nih. Mohon arahan dari Prof bahwa ini aja generasi muda masyarakat Indonesia belum selesai nih. Sekarang udah mau gencar dikepung sama AI gitu. Bahkan udahlah begitu Prof. Bagaimana Prof? Pandangan dari Prof? Harus ngerti filosofi AI dulu sih sebenarnya. Tapi jawaban singkatnya gini dulu lah. AI dikerjakan oleh komputer. Komputer itu adalah makhluk paling blow on di dunia. Itu dulu, harus ngerti itu dulu. Oke. Kita coba untuk highlight itu, Prof. Jadi, menurut sebagai komputer itu makhluk paling blow on di dunia. Itu adalah makhluk yang paling keren dan paling cerdas di dunia, Prof. Menurut Prof, malah sebaliknya. Enggak, blow on. Dia mah bego. Kenapa dia bisa pinter? Oke. Kenapa AI kelihatannya pinter? Karena AI dikasih data sama kita. Jadi dikasih data. Jadi misalnya contoh sederhana lah, AI paling sederhana nih ya. Kita masuk ke Google Maps. Nih masuk ke Google Maps ya. Oke, ini mulai kelihatan Google Maps-nya. Kita coba lihat. Nah, kita bisa lihat ininya nggak ya? Nah, ini dia. Oke, saya kasih lihat ini, lalu lintas nih. Ini lalu lintas. Ini dia pakai AI.
Oh, di sini mobilnya banyak macet. Ini saya gedein dikit ya. Ini mobil banyak macet di sini. Ini warna, kita tahu warna hijau lancar, warna merah macet. Itu AI itu. Nah, yang akan seru kelihatan AI banget misalnya kalau kita perjalanan Tangerang, Jakarta. AI bisa jadi dukun. Bisa ngelihat nih. Tangerang, Jakarta nih ya. Tangerang, Jakarta. Tangerang ke Jakarta, Tangerang atau Tangerang, Jakarta ya. Dia bisa lihat jalannya macet di mana kelihatan. Kalau yang lebih ini kan berangkat sekarang. Coba kita lihat perdukunan beneran. Berangkatnya besok misalnya saya bikin besok ya. Ini besok. Ini kan hari tanggal 31 Agustus Kamis. Kita bikin besok nih. Betul. Ya. Friday kan. Nih. Nih coba bentar lihat. Saya di Saturday ya. Ini beda loh ini ya. Apa nih? Macetnya beda loh. Hari Minggu lah paling kelihatan mah. Nih macetnya lain, kita klik ke sini lagi nih ya. Ini macetnya beda banget. Belum kejadian tanggal 3 September belum kejadian, tapi dia bisa tahu. Kelihatannya dia pinter, sebetulnya enggak. Jadi dia ngelihat tiap hari Minggu kayak gimana sih selama belasan tahun. Dia lihat datanya. Yeah. Jadi AI itu bisa menebak karena dikasih data. Kalau datanya nggak ada dia nggak bisa nebak, dia goblok dia mah. Orang juga bisa nebak kalau ada data itu. Cuman orang suruh nginget data belasan tahun kan males ya. Nah, komputer adalah makhluk yang rajin. Jadi dia bisa nebak kayak gini. Ya istiqomah gitu Prof ya. Jadi sebenarnya orang mah lebih pintar daripada komputer, tenang aja. Dan ini bisa ditipu, gampang nipunya sih. Nah itu guys. Itu sahabat. Jadi ternyata kita harus sudah di-encourage oleh Prof bahwa tenang aja, komputer itu adalah makhluk paling blow on. Kemudian kita justru penciptanya, jadi kita nggak usah takut. Nah kemudian Prof, ada dihubungkan dengan agama Prof. Katanya AI itu haram Prof. Bagaimana menurut pandangan Prof? Yang haram mah makan babi, najis. Emang AI babi? Bukan kan? Ya enggak lah. Ada di Quran yang haram mah, lihat aja di Quran. Iya, Prof mah menjawab apa adanya tuh, sesuai dengan Al-Quran loh dasarnya. Jadi nggak usah sakit hati. Yang mengeluarkan statement itu mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Aduh Kiai, mohon maaf ya. Oke, kita nggak mau nyerempet ke situ, udah mulai panas jadinya. Ya cuman judi juga haram ya, hati-hati ya. Judi teh haram. Makruh lah. Iya, haram. Nah, AI bisa dipakai buat siap. judi. Yang ini mah enggak. Kalau ini bukan judi yang ini mah. Oh iya betul Prof. Ya. Iya betul Prof. Kalau ngarahnya ke judi terus, Prof. haram. Nih yang terakhir Prof. Ya. Pertanyaan yang menyangkut barusan Prof. Karena ini sebenarnya OOT ya, tadi keluar dari apa yang Prof sedang sampaikan. Generasi muda sekarang mereka terpengaruh sampai gila-gilaan habis oleh gawainya Prof gitu. Bahkan kehilangan gawai itu mereka bisa stres berhari-hari bahkan berminggu-minggu gitu Prof. Tapi kalau kehilangan anggota keluarga, mamahnya nggak ada, bokapnya, ayahnya nggak ada gitu, mereka tenang-tenang aja Prof. Menurut Prof, is there something wrong dengan kondisi yang saat ini? Apakah teknologinya yang terlalu too much untuk masyarakat, untuk orang-orang, untuk generasi muda, atau malah tidak ada filtering atau gimana Prof sebetulnya kondisinya? Atau sudah candu? Ginilah, kalau saya cara ngelihatnya gini. Apa yang di Quran teh? Hablum minanas, hablum minallah ya. Kan Ya, hubungan manusia kan ada dua ya sebetulnya. Cuman dua hubungan sih sebenarnya. Hubungan ke atas, ke yang bikin manusia, sama hubungan antar manusia. Yang namanya gawai, handphone, segala macam itu cuma alat bantu supaya kita bisa berhubungan. Cuman kadang-kadang kita berhubungan sama mesin, ya terserah kita sih. Kalau mau masuk nggak mau masuk surga. Jadi dengan hubungan antar manusia ini kita bisa mengumpulkan pahala. Kalau berhubungan sama mesin kan kita nggak bisa ngumpulin pahala ya. Ya udah terserah, itu kan pilihan hidup ya. Bisa duit Prof. Kita ngumpulin duit ya terserah, kita mau menyembah berhala yang namanya duit atau menyembah Allah gitu kan ya. Terus kita mau ngumpulin pahala atau kita nggak mau ngumpulin pahala, terserah. Itu mah Islam kan nggak pernah maksa orang untuk jadi orang Islam.
Lihat di Al-Quran, emang di Al-Quran nulis semua orang di dunia harus Islam, kan kagak. Lu boleh Kristen nggak masalah, cuman ya risiko masuk neraka. Lu mau ngurusin gawe doang, mau hubungan sama mesin nggak masalah, ya resiko nggak dapat pahala. Itu aja, itu mah pilihan, itu mah tinggal milih, silakan. Sadis ya. Oi, sadis Prof. Prof, eh, karena ini kita temanya tentang malaikat tak bersayap Gen Z, karena kami melihat figur Prof ini sudah benar-benar malaikatnya banget gitu Prof. Dan tentunya ada orang-orang yang berjasa sepanjang hidup Prof gitu, yang menjadi malaikat tak bersayapnya bagi Prof selama hidupnya Prof. Tentunya boleh orang tua atau siapa gitu Prof, yang eh, cukup menginspirasi buat Prof. Kalau boleh tahu, kalau tidak pun Prof tidak perlu menceritakan. Yang pasti ya orang Apakah ada tua Prof? ya. Yang paling pertama memang orang tua. Cuman di samping orang tua banyaknya guru sih, guru-guru saya. Gitu. Guru-guru sejak SD, SMP gitu ya Prof? Ya kalau di sekolah SD, SMP, SMA terutama guru agama ya, Pak Nur Rahmat. Itu di Oh, sekolah. Pak Nur Rahmat. Pak Nur Rahmat akhirnya Semoga namanya sehat saya selalu pakai ya. sebagai nama anak saya juga sih. Jadi anak saya namanya Nur Rahmat juga. Oh, Gitu. apa Kalau Pak? Momen apa yang paling melekat sehingga Bapak memberikan nama tersebut ke ke anak Prof? ya soalnya dia yang ngebentuk, yang bikin Islamnya rada bener ya dia dulu. Gitu. Yang Ada maksa benar kita ya? buat sholat jadi imam segala macam apa Nur Rahmat gitu. Cuman kalau di Oh, kampus ada Profesor Samaun Samadikun, Profesor Sugiarjo Sugiyoko, Profesor Adang Suwandi. Nah itu guru-guru yang lain yang di level kampus ya. Ada mhm. lagi. Jadi kebanyakan guru Mhm. orang tua sih. Gitu. Ya, oke Prof. Sebagai manusia biasa tentunya Prof juga pernah mengalami masa terendah ya Prof ya. Nggak mungkin langsung, mungkin ada masanya happy terus gitu Prof, sukses terus. Rekan-rekan muda itu terkadang agak berat agak malas malah untuk mendengar saja momen terburuk dalam hidupnya mereka aja ogah gitu Prof. Nah kalau boleh di-share Prof, kembali apabila tidak berkenan tidak apa-apa, momen yang bisa dikatakan menjadi titik balik Prof, terberat dalam hidup Prof itu kapan Prof? Pernah kebayang hidup nggak punya duit? Jadi itu momennya Pernah dong, semua ngerasain. itu momen yang paling parahnya adalah waktu saya mengundurkan diri jadi dosen ITB. Oke, ya Itu betul ya. itu gara-gara jadi kejadiannya kan tadi masalah apa ya, kriteria sukses seorang dosen. Harus punya Mhm, bisa minterin banyak orang. Saya frustasi sebagai dosen ITB. mhm. Udah gitu bulan Februari, awal Februari tahun 2000 itu ITB bikin seminar hak cipta, hak paten. Yang ngomong 12 orang profesor di situ, termasuk Ono. Ditanyain, "No, menurut kamu gimana? Kayaknya kalau kita punya ilmu harusnya sebarin." 3 hari 2 malam saya nggak tidur. Hari ketiga saya bikin surat ke ITB. ITB, saya mengundurkan diri sebagai dosen di ITB. Seminggu kemudian saya dapat surat dari ITB diberhentikan dengan hormat dari PNS dan dosen ITB. Hmm, Akibatnya saya nggak akan dapat ini dong, apa, gaji, tunjangan, pensiun dan pensiun lain-lain. segala macam, hilang semuanya. Dan seminggu sesudah itu juga dari ITB dapat surat, tolong gaji terakhir dikembalikan. Ya udah, dan saya hidup selama 12 tahun lebih Wah, tanpa gaji. Alhamdulillah hidup sampai sekarang. sampai gaji terakhir yang diterima harus dikembalikan ya Prof? Balikan ke negara lah. Dan alhamdulillah sampai sekarang hidup dan nggak mati tuh ternyata. Nah, Alhamdulillah. Ini yang sangat menginspirasi Prof. Ah, saya agak agak speechless dengan apa yang Prof alami barusan. Tentunya kita tidak akan sanggup lah menanggung beban yang begitu besarnya. Nah, Sanggup, kemudian sanggup. Prof, Gini cara mikirnya, sanggup, sanggup. Jadi beban yang dikasih gimana Prof? ke kita, baca di Quran juga sih, beban yang dikasih kita pasti nggak akan melebihi kemampuan kita, tenang aja. Dan Allah pasti ada di samping kita terus. Amin. Masya Allah. Wah, daging semua nih. Dan rekan-rekan ngerasa ini nggak cukup sebenarnya, ini nggak cukup, ini Cukup nggak lah, cukup. santai. Waktunya juga udah mau habis.
Ya kudu khatam Terus Quran tiap bulan buka gitu aja buka lah. saum. Tiap malam Iya, khataman. Prof. Hmm. Prof, apabila tidak keberatan, Hmm. ini kan nanti kami proses edit, Hmm. kemudian kami akan coba share ke Prof terlebih dahulu sebelum ditayangkan. Hmm. Dan kami akan coba juga menawarkan ke beberapa calon sponsor gitu ya. Hmm. Maksudnya sponsor di sini adalah kami melakukan pengabdian kepada generasi muda, melatih coding, memberikan pelatihan Oh. multimedia, Prof, ke masyarakat, ke generasi muda. Nah, apabila Prof berkenan, sepertinya ini harus ada sequel, Prof. Harus ada episode 1 dan 2 mungkin ya. Karena Oh. keterbatasan waktu dan tadi ada beberapa error yang kami alami, Prof. Apabila berkenan, Prof, mungkin next kami ingin mengadakan untuk episode keduanya untuk lebih menggali, terutama kami akan share juga beberapa video. Kemarin kami turun ke lapangan, masih Hmm. ada yang sasak gantung gitu, Prof. Ya. Sasak yang kayu itu kami turun ke sana, kami ingin bangun di sana, Prof. Dan Oh. kami coba untuk tanggung renteng beberapa dana yang kami miliki untuk membuat jaringan di sana, Prof. Gitu. Oh. Rencananya seperti itu, Prof. Kalau di Garut coba Tentu ngomong di sama bawah Dadang aja, ingin. Salmanet lah. Oh iya siap, Prof. Terima kasih. Mohon nanti apabila berkenan nomor kontaknya beliau gitu, Prof. Untuk kami Nggak mengundang. tahu nomor kontaknya, saya pakai email. Oh boleh, Prof. Nanti di share emailnya kalau begitu. Ya. Iya. Nah, apabila berkenan boleh, Prof. Karena ini mau menjelang buka saum, takutnya kami mengganggu buka saumnya, Prof. Untuk episode kedua boleh nggak, Prof? Ya boleh-boleh aja sih. Kalau ya ntar waktunya diatur lagi aja, Alhamdulillah. gitu. Iya, Prof. Mohon di ini waktunya diinformasikan kepada kami ya, Prof ya. Ya, siap. Oke, sahabat Malaikat Bersayap, kita cukupkan sekian, tetapi tentunya kita ingin ada eh, satu atau dua kata dari Prof pesan untuk episode pertama ini bagi sahabat Malaikat Bersayap, terutama Gen Z hari ini dalam tema Bapak Internet Indonesia. Silakan, Prof. Pesannya sederhana sih. Khairunas anfa'uhum linnas, guys. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Itu aja sih. Ya usahakan jadi bermanfaat buat Oke. sebanyak mungkin orang. Baik, Semoga Prof. Terima kasih, Prof, atas waktunya dan atas seluruh yang disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Malaikat Bersayap khususnya dan menjadi amal soleh pahala buat Prof. Semoga sehat selalu, Prof. Selamat berbuka saum, Prof. ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya live juga ya.